Bu Dewi lagi ini ya, Eh, apa namanya, perbaikan. Ya, baik, saudara-saudari, Bapak Ibu yang ada di sini, kita akan mulai untuk sidang proposal pada pagi hari ini. Ya, silakan Pak Budi untuk direcord. Terima kasih. Baik, selamat pagi kepada Bapak Ibu Dewan Penguji dan Saudari Sania Smith. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudari Sania Smith. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini yaitu saya, dosen pembimbing pertama, dosen pembimbing kedua, Bapak Associate Profesor Budi Arifitama, ST, MMSI, PhD kandidat. Lalu Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama adalah Bapak Dr. Kandidat Iketut Bayu Gabintoro, Eskom MCS, dan dosen penguji kedua Ibu Dewi Lestari, SSI, MSI. Sidang akan dilaksanakan dalam waktu 60 menit atau secukupnya. Nanti kita mulai dulu dari presentasi sekitar 10 menit gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan tanya jawab. Sebelum dimulai, saya persilahkan Saudari Sania Smith untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Dipersilahkan. Baik, sekarang kita waktunya mendengarkan Saudari Sania Smith untuk presentasinya. Dipersilahkan. Baik, Pak Andi, terima kasih banyak. Sebelumnya saya mau share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu share screen saya? Baik, sudah. Oke. Saya mulai ya Pak, Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketut Bayu dan Ibu Dewi Lestari selaku dosen penguji. Yang terhormat Bapak Silvester Dian Handi Permana selaku dosen pembimbing pertama. Yang terhormat Bapak Budi Arifitama selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya, Sania Smith, izin untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Prediksi Usia Oli Mobil sebagai Pertimbangan dalam Penggantian Oli Mobil dengan Metode Convolutional Neural Network. Pada presentasi proposal skripsi saya hari ini terdapat dua outline penelitian utama. Yang pertama adalah pendahuluan dengan poin pembahasan berupa latar belakang serta tujuan penelitian, dan metodologi dengan poin pembahasan berupa pengumpulan data, pre-processing, training data, testing data, serta analisis dan validasi hasil. Baik, saya akan menjelaskan mengenai outline pertama terlebih dahulu, yaitu pendahuluan dengan poin pembahasan berupa latar belakang. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Kumarasan et al. Menjelaskan bahwa mesin mobil memerlukan oli mesin sebagai bahan pelumas agar mesin dapat bekerja secara sempurna tanpa adanya gesekan antar komponen. Kondisi oli mesin dapat dilihat melalui warna oli mesin yang dihasilkan dengan menggunakan dipstik oli. Warna oli mesin ini dapat memberikan indikasi apakah oli masih layak untuk dipakai atau tidak. Keterlambatan dalam mengganti oli mesin dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. Oleh karena itu, oli mesin perlu untuk diganti secara berkala. Waktu penggantian oli mesin akan dilakukan apabila kendaraan sudah menempuh jarak 10.000 km dengan batas toleransi hingga 500 atau 1.000 km. Tujuan dari penelitian saya adalah untuk menghasilkan sebuah prediksi usia oli mobil sebagai pertimbangan dalam penggantian oli mobil dengan metode Convolutional Neural Network. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai outline kedua, yaitu metodologi dengan poin pembahasan berupa pengumpulan data. Pengumpulan data oli mesin yang digunakan akan diteliti dengan mengambil data sampel oli menggunakan dipstik oli yang kemudian akan diteteskan ke dalam kertas tisu. Kertas tisu tersebut akan difoto dengan kondisi pencahayaan dan perangkat yang sama.
Berikut merupakan contoh kondisi warna oli saat oli mesin masih dalam kondisi baru dan oli mesin yang sudah menempuh jarak sebanyak 10.000 km. Dalam pengumpulan data ini, alat yang digunakan berupa kertas tisu dan kamera perangkat dari Samsung A22 5G. Selanjutnya ada pre-processing. Dalam pre-processing ini terdapat dua proses, yaitu pembagian data, di mana seluruh data sampel oli mesin yang akan digunakan sebanyak 300 data akan dibagi ke dalam dua data, yaitu 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Hal ini dilakukan agar tidak ada data yang telah digunakan pada data training akan digunakan kembali pada data testing. Selanjutnya ada cropping gambar. Cropping gambar dilakukan dengan tujuan agar data penelitian hanya akan berfokus kepada kertas tisu dan warna oli mesin. Seluruh data sampel akan di-resize menjadi ukuran 150 x 250 pixel. Selanjutnya ada training data. Training data akan dilakukan dengan menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN. Metode CNN merupakan salah satu metode yang dapat menerima data masukan yang memiliki format gambar secara langsung dan akan diolah menggunakan tahapan-tahapan tertentu. Terdapat 5 tahapan utama dalam metode CNN. Yang pertama adalah convolution layer, di mana pada layer ini data yang telah dimiliki akan diolah dengan menggunakan filter tertentu, di mana hasil akhir dari data tersebut akan memiliki dimensi sesuai dengan filter yang digunakan dan biasa disebut dengan feature map. Selanjutnya ada rectified linear unit atau ReLU layer, di mana pada layer ini apabila terdapat data yang memiliki nilai negatif pada feature map akan dirubah menjadi 0. Hal ini dilakukan agar tidak ada data bernilai negatif pada feature map. Selanjutnya ada pooling layer. Pada pooling layer ini, hal yang dilakukan akan mengubah dimensi dari feature map agar menjadi lebih kecil. Perubahan ini dilakukan dengan menggunakan operasi yang dinamakan max pooling. Selanjutnya ada flattening. Flattening ini dilakukan dengan mengubah dimensi dari data yang telah didapatkan melalui max pooling tadi ke dalam data yang berdimensi 1 kali 1. Dan yang terakhir ada fully connected layer, di mana pada layer ini hasil output klasifikasi akan berada. Dan selanjutnya selesai melakukan training data, selanjutnya ada testing data. Testing data dilakukan untuk mengetahui apakah model yang telah dibuat dalam proses training dapat bekerja dengan baik dan menampilkan prediksi yang sesuai dengan data. Hasil akhir testing data ini akan disajikan dalam bentuk persentase dengan penjelasan apabila persentase yang didapatkan memiliki nilai tinggi berarti model tersebut berhasil. Perhitungan persentase akan dilakukan dengan membagi keberhasilan data atau data yang berhasil diklasifikasi secara tepat dengan keseluruhan jumlah data uji, yang dimana hasil tersebut kemudian akan dikalikan dengan 100%. Selanjutnya ada analisis dan validasi hasil. Analisis dan validasi hasil data dilakukan dengan menggunakan confusion matrix. Confusion matrix digunakan agar dapat diketahui kinerja yang terjadi dalam model, dengan tujuan agar model yang telah didapatkan bisa diperbaiki berdasarkan kesalahan-kesalahan yang tercipta pada proses ini. Confusion matrix sendiri memiliki tabel yang berisikan gambaran mengenai hasil-hasil yang didapatkan, yaitu ada TP, FP, FN, dan TN, di mana TP atau true positif merupakan kondisi di mana data yang dimasukkan berupa data positif dan memiliki hasil klasifikasi berupa positif juga. FP atau false positif adalah kondisi di mana data negatif yang dimasukkan tetapi memiliki hasil klasifikasi berupa data positif. FN atau false negatif merupakan kondisi di mana data positif yang dimasukkan tetapi memiliki hasil klasifikasi berupa data negatif. Dan yang terakhir ada TN atau true negatif, di mana kondisi data yang dimasukkan merupakan data negatif dan memiliki hasil klasifikasi berupa data negatif juga. Confusion matrix memiliki persamaan-persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung matriks evaluasi dengan menggunakan data TP, TN, FP, dan FN. Terdapat 4 persamaan dalam confusion matrix, yaitu akurasi, presisi,
recall, dan F1 score. Akurasi digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat menentukan dalam seluruh hasil klasifikasi. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan membagi jumlah TP dan TN dengan hasil penjumlahan dari TP, TN, FP, dan FN. Selanjutnya ada presisi, di mana presisi digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat mendeteksi kondisi oli dengan benar pada hasil klasifikasi positif. Presisi ini dapat dilakukan dengan membagi hasil TP dengan hasil penjumlahan antara TP dan FP. Selanjutnya ada recall. Recall digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat mendeteksi kondisi oli yang telah berstatus bahaya dan siaga dengan benar. Recall dilakukan dengan perhitungan dengan membagi hasil TP dengan hasil penjumlahan antara TP dan FN. Dan yang terakhir ada F1 score. F1 score digunakan untuk mengukur nilai rata-rata yang didapatkan dari nilai precision dan recall yang telah dihitung sebelumnya. F1 score dapat dilakukan dengan awal membagi antara nilai yang didapatkan dari hasil perkalian presisi dan recall dengan hasil penjumlahan antara presisi dan recall. Yang dimana hasil pembagian tersebut kemudian akan dikalikan dengan 2. Baik, sekian presentasi proposal skripsi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, perbuatan, dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudari Xenia Smith. Mungkin bisa ditutup untuk share screen-nya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Saudari Xenia Smith sudah mempresentasikan penelitiannya dalam presentasi yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan penguji. Ini kita tiba saatnya untuk Dewan Penguji bertanya. Saya persilahkan kepada Bapak Dr. Kandidat I. Ketut Bayu Gabintoro untuk bertanya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Handi untuk waktunya. Mbak Sania, selamat ya udah sampai sejauh ini, tinggal 2 langkah lagi. Terima kasih Pak. Semoga hari ini hasilnya bisa positif. Amin. Sebelum dimulai, saya ingin memberikan masukan ya tipenya, bukan menjudge, tapi memberikan masukan agar pembaca mengerti apa yang kamu tulis. Itu prinsip nomor 1. Oke? Tentunya ngerti itu kamu, tapi kita harus memperhatikan juga agar pembaca nanti mengerti apa yang kamu. Saya share screen saya ya. Wah, nggak responding. Baik, apakah sudah kelihatan ya? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Suara saya kedengar? Terdengar Pak. Baik. Saya tuh hanya pengen banget tahu ini. Ada beberapa poin ya. Dan Mbak coba jawab, tapi nggak panjang lebar, harus simple gitu jawabannya, singkat, to the point gitu ya. Pertanyaan pertama tuh gini, apa sih pentingnya penelitian? Urgensinya apa sih judulmu ini? Kalau dari yang ini saya Pak, karena kan kalau sekarang itu Pak banyak kayak orang yang terkadang tidak mengganti oli mobil mereka tuh tepat waktu karena tidak tahu Pak, kadang kayak mungkin entah jaraknya yang keriset atau apa, dan akhirnya mengakibatkan kerusakan pada mesin mobil mereka Pak. Jadi kayak akhirnya harus di servis yang harganya pun nggak terlalu murah gitu Pak, harganya rada mahal. Itu. Iya Pak. Tujuannya itu adalah sebenarnya apa ya kira-kira? Kan tadi itu urgensinya seperti itu kamu bilangnya. Terus tujuannya dari yang kamu mau lakukan apa? Tujuannya itu agar bisa membantu
pemilik mobil atau orang menggunakan kendaraan tuh agar mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengganti oli mobil mereka Pak, agar tidak terjadi kerusakan pada mesin kendaraannya gitu. Oh gitu. Jadi saya rangkum dulu, ini nanti masalahnya adalah kalau tidak dideteksi awal olinya, maka udah pasti mobilnya rusak gitu ya. Iya, kalau terlambat ganti olinya Pak. Tujuannya, oke, gitu, baik ya. Nah, tujuannya memprediksi apa yang membantu pemilik mobil untuk mendeteksi apakah sudah saatnya ganti oli apa atau belum. Ya, terus caranya gimana caranya? Pakai apa, mesinnya kah atau gimana gitu? Bisa nggak kamu jelaskan singkat? Nah, untuk caranya kan mereka bisa ngeliat dari oli mobilnya Pak. Nah, untuk mengetahui oli mobilnya kan bisa lihat dari dipstick oli mesin tuh Pak, bisa ditarik kan ada warna olinya tuh Pak. Nah, itu dari situ kan bisa kelihatan kalau kayak bersih atau kuning-kuning masih baru, berarti kan kalau udah hitam berarti udah harus ganti gitu Pak. Di situ bisa lihat dari warna olinya. That's the point. Itu aja cukup nggak? Dengan pakai dipstick aja cukup? Untuk mengambil warna olinya bisa lihat pakai dipstick Pak. Itu poin saya. Terus dengan ngelihat dipstick cukup kan? Sebenarnya cukup kalau mereka mengetahui arti dari warnanya itu Pak, cukup. Tapi kan terkadang orang nggak ngerti Pak, nggak bisa baca dipsticknya itu Pak. Nah, pindah lagi kan problem dari masalah penelitian ini jadi orang yang nggak bisa dipsticknya, benar? Oke. Saya tuh apa ya namanya ya, nomor satu tuh kenapa kamu ngambil judul ini gitu. Tadi saya melihat presentasi kamu tuh, saya notice satu atau beberapa hal yang penting yang justru itu akan jadi lebih penting untuk penelitian kamu ya, karena kalau penelitian yang kamu lakukan ini mungkin kamu harus sedikit menyesuaikan judulnya kali. Mungkin judulnya itu lebih kalau dengan yang kamu ceritakan tadi, mungkin judulnya harus ada kata-kata implementasi kayak implementasi metode konvolusional untuk memprediksi perkembangan dalam penggantian oli mobil. Mungkin itu lebih cocok kali ya. Gitu. Kemudian tadi dijelaskan juga titik fokus penelitiannya itu sepertinya pada menggunakan CNN-nya ya. Iya Pak. Bagaimana menggunakan CNN-nya untuk memprediksi. Jadi kan silakan. Jadi kan CNN itu digunakan untuk mendeteksi warna olinya dari gambar itu Pak. Dari kan awalnya di foto tuh Pak, di kertas, ntar ada warnanya tuh Pak. Tadi kan kayak tadi deteksi warnanya, ntar warnanya itu yang akan ini Pak, diprediksi pakai CNN. Kayak misalnya kalau kuning kan kalau misalnya yang udah 10.000 km pun kan kalau dituangin ke tisu kan warnanya jadi gelap Pak. Nah yang kayak gitu sih Pak, pakai CNN-nya di situ. Oke, nah berarti mungkin sedikit perubahan lah di judulnya menurut saya. Fokusnya bukan di prediksinya, kamu tambahkan implementasi dan sebagainya. Gitu. Saya mau lihat lagi. Sebenarnya dari sisi aplikatifnya mungkin baik ya. Cuma kalau dilihat di terawang gitu istilahnya, problemnya tuh lemah sebenarnya. Problemnya tuh sangat lemah sekali di sini. Nah, ya tadi udah kamu tahu dengan pakai dipstick aja bisa.
terus ditambahin lagi akhirnya dengan orang nggak semuanya ngerti pakai dipstick. Gitu. Iya, jangan-jangan kalau ditelusuri lagi, jangan-jangan orang nggak tahu di mana tuh dipsticknya berada. Nanti itu jadi masalah penelitian lagi. Gitu. Jadi dalam tanda kutip kok kayak diada-adain aja terus ya problemnya. Bener gak sih? Nah, jadi coba deh di abstrak ini kamu kasih statement singkat ya di abstrak. Kamu tuh mau problemnya tuh apa sih sebetulnya? Oke? Nah, bolehlah pendahuluan sedikit lalu kasih dong problemnya. Di sini ada residu, ada proses pembakaran, ada sehingga perlu ganti oli. Nah, mungkin itu apakah itu bagian dari yang kamu mau apakah itu bagian dari masalahmu? Apa itu memang datanya, bagian dari data yang dimana bukan data, sorry. Apakah itu merupakan variabel dari ini yang kamu pakai sehingga nanti menyebabkan atau menentukan kualitas dari si oli itu? Gitu. Apakah itu atau seperti apa? Jadi kamu coba bikin abstrak yang lebih detail, nggak ngalor ngidul. Problemnya apa? Terus di sini udah ada sih metodenya, ya CNN. Lalu hasilnya mungkin udah kelihatan apa? Ingin memprediksi usia oli mesin. Oke, usia oli mesin berdasarkan warna dan kilometer yang telah ditempuh. So, jadi cuma ada dua variabel ya. Dua variabel yang menggunakan warna dan kilometer. Benar ya gitu ya? Iya, Pak. Betul. Benar nggak, Pak? Betul, Pak. Benar ya? Ya. Lanjut nih. Di kata kunci, apakah dipstick oli itu bagian dari hal yang penting orang tahu gitu menurutmu? Sebenarnya dipstick oli itu pentingnya karena kan kayak tadi kan dipakai buat ngelihat si olinya, Pak. Kan berarti nggak ada dipstick oli, cara ngecek olinya ntar lebih susah, Pak. Kan saya juga pakai dipstick oli buat ngambil olinya, Pak, buat penelitiannya. Apakah dipstick olinya dihitung di konsentrasi CNN-mu? Dipstick apa Pak? Suaranya putus-putus, Pak. Oke. Apakah dipstick oli itu adalah variabel, salah satu variabel CNN-nya atau salah satu output dari CNN-nya? Bukan, Pak, tapi menggunakan itu untuk mengambil alat pengambil pengumpulan datanya. Bukan ya? Begitu? Iya, Pak. Nah, penting nggak dimasukkan menurut kamu? Atau itu hanya sekedar tools? Sebenarnya dia alat sih, Pak, iya. Benar kan? Oke. So mungkin discuss lagi deh bagaimana cara membuat kata kunci ya, keywordnya, karena nanti akan dipakai juga mungkin di deskripsimu di akhir nanti dan jurnal. Nah, hal yang sama kamu cek di ke-4 atau 5 ini ya, kata kunci. Baik, lanjut. Di latar belakang bahasanya mana bahasanya? Susah ya bikin problem membuat statement yang langsung to the point ngomongin this is the problem gitu. Susah ya? Menurutmu susah nggak? Tergantung sih, Pak, tapi kayaknya kan kalau latar belakang saya tahunya kan dijelasin kan, jadi panjang, Pak. Lihat di latar belakangmu ini kira-kira ada yang nyinggung tentang CNN nggak? Ada di bawahnya, Pak. Dari 2 paragraf ini. Iya. Ada nggak yang nyinggung tentang CNN? Ada di bawah. Ini 2 paragraf, nih 2 paragraf, ini 2 paragraf. Oh, berapa paragraf awal, Pak? Oke, 3 paragraf deh. Nah, ada di paling bawah tapi. Benar ya? Iya.
menurut kamu nih kalau ini saya yang bikin nih, kalau ini saya yang bikin, kamu bisa nggak kasih tahu mana problemnya? Problemnya kan yang itu Pak, yang usia olinya itu Pak. Ya, karena judulnya itu. Ya oli. Iya sih. Oke, betul, setuju sekali saya. Sampaikan dengan efektif gitu loh, dengan nggak perlu orang terawang baca gitu, something yang tidak juga yang sulit ditemukan oleh orang yang baca. Lalu di sini tuh nggak ada ngambil apapun yang kaitannya dengan CNN. Apakah punyamu ini adalah pertama kalinya di dunia yang mendeteksi oli dengan CNN? Apa tidak menurut kamu? Menurut saya tidak sih Pak. Ada yang mendeteksi oli juga menggunakan pertama CNN. Kali di dunia? Bukan Pak, enggak. Ada, cuman olinya beragam Pak, kayak oli trafo atau oli yang lain gitu Pak. Apakah kamu sampaikan di sini, di latar belakangmu ini? Mengenai penelitian yang itu tadi kamu omongkan itu? Saya nulisnya di yang jadi sih Pak. Oh di sini kayaknya enggak ada. Di bab satunya saya nggak masukin kayaknya. Tambahkan kaitan CNN kamu dengan problem. Oke, jadi tambahkan deh, kaitkan deh CNN kamu, problem kamu pada kutipan atau paper yang kamu gunakan itu. Tambahkan sih. Jadi ada kata-kata CNN, ada kata-kata apa namanya tadi, olinya itu, usia oli dan sebagainya itu muncul loh di sini. Nggak hanya cerita kayak gini, kayak baca koran jadi. Ya kan? Kamu masukkan itu di sini sih sebetulnya. Saya tahu deh di sini ya, diimplementasikan. Oke. Nah, karena di sinimu ini di atasnya dari kata paragraf yang ngomongin CNN itu nggak ada nyinggung sama sekali tentang CNN-nya. Di benak saya, emang kenapa harus pakai CNN? Emang nggak ada yang lain kan itu jadi, benar nggak? Benar nggak sih? Benar nggak? Iya Pak, mungkin harus. Kalau saya orang awam yang baca nih, tiba-tiba muncul CNN, kenapa harus CNN? Emang saya butuh CNN? Apakah nggak bisa pakai pengenalan pola biasa? Misalnya gitu, misalnya apa ya? Misalnya mungkin dengan K-means itu maybe, who knows, ya kan? Atau mungkin dia buat sistemnya kayak sistem pakar mungkin. Kenapa tiba-tiba harus CNN? Apakah CNN ini satu-satunya di dunia? Enggak dong pasti. Benar kan? Iya betul Pak. Jadi CNN ini boleh kamu tampilkan, tapi kasih justifikasi gitu. Mungkin CNN ini diambil ini metode apa yang digunakan CNN. Kenapa CNN? Nah, ada mungkin lebih baik di sininya, di bagian apanya, mungkin kamu bisa detailkan, tapi singkat. Itu challenge. Oke. Nah, ini unik nih. Oke, enggak. Nah, datanya berupa gambar warna oli. Enggak, sebentar. Oke, berarti manfaatnya untuk membantu para pemilik mobil. Ingat ya, membantu para pemilik mobil. Bukan bengkel ya. Iya, Pak. Oke. Data oli mobil yang dipakai adalah oli yang baru. Data oli mobil yang dipakai adalah oli yang baru. Oli bekas dipakai dalam oli baru ini sebagai pembanding atau gimana? Iya Pak, jadi pembanding kayak kalau oli yang baru tuh warnanya begini gitu. Kalau yang udah 10 km tuh warnanya gini gitu Pak. Jadi ntar di CNN-nya pakai datanya itu oli baru, oli yang 10.000 sama ada yang 6.000 Pak yang pertengahan. Wow. Kalau mobilnya dipakai 1 tahun tapi baru menempuh jarak 5.000, 6.000, apakah sama dengan yang dalam satu hari
dia langsung running di 6.000 km. Hasilnya menurutku kayaknya beda deh Pak, makanya kan nggak bisa dipakai dari waktunya, kan tergantung kilometer mobilnya jalannya udah berapa gitu Pak. I see. Terus kalau mesinnya nggak sehat sama mesin sehat, apakah sama hasilnya? Kayaknya dari olinya entah ada kayak perbedaannya Pak, mungkin, tapi kayak kalau warna dasarnya sama Pak. Kayak kalau yang udah ini ya hitam warnanya gitu loh Pak. Kalau yang udah lama ya hitam gitu. Kalau yang baru kan berarti masih bening kan. I see. Semua akan jadi hitam gitu ya? Iya Pak. Oke. Oh gitu. Baik. Kalau ini mau dipakai di mobil balap? Kan kalau mobil balap saya kurang ini sih Pak, saya kan makanya di mobil. Dipakai ngebut cuma 500 kilo, dipakai ngebut. Mana tulisannya? Saya kan cuma pakai kayak mobil yang ini doang Pak, mobil kayak yang buat sehari-hari, bukan mobil balap. Oke. Baik. Yang tahu siapa? Kamu apa yang baca nanti? Yang tahu siapa? Kamu apa yang baca? Gimana Pak? Putus-putus Pak, maaf Pak. Kamu. Yang baca tahu nggak kira-kira? Oh, soal mobil. Yang tahu ini mobil balap, mobil. Kamu atau yang baca? Yang baca nanti ini, yang baca laporan kamu, tahu nggak? Berarti enggak ya? Kayaknya harus saya tambahin. Harus saya tambahin berarti apa di batasan masalahnya ya Pak? Ya, kalau dipakai mobil balap ya, dipakai mobil balap dilari 10 km dengan kecepatan 250 km. Apakah warnanya berubah jadi merah atau hitam? Gitu. Apakah langsung berubah jadi hitam juga dia? Baru dipakai 10 kilo misalnya gitu. 2 kali sirkuit, 2 kali lap. So ini loh maksud saya. Oke. Saya ngerti sih, maksudnya ini tuh kamu tuh berusaha membawa sesuai yang kamu mau bikin. Jadi kamu nggak melihat kondisi realnya tuh seperti apa yang benar-benar dibutuhkan. Tidak bahkan mencapai 25% kondisi realnya menurut saya. Gitu. Jadi kalau dibandingkan kondisi realnya 100% tuh real banget, udah sama banget gitu. Ya, berarti kamu tuh nggak nyampe lebih dari 25%-nya kondisi realnya itu. Gitu. Jadi kamu pakai apa yang pengetahuan yang kamu tahu tentang ini, lalu kamu tulis gitu. Sehingga tidak merepresentasikan apapun. Itu sih yang karena titik penelitiannya itu ada di bagaimana pakai CNN-nya. Benar gitu ya? Benar gitu ya? Kenapa tadi terputus yang pas sampai titik penelitiannya terus kayak nge-lag gitu? Putus-putus ya suaranya ya? Iya Pak. Oke, baik. Kalau 0 sampai 100 itu benar-benar sesuai dengan kenyataan gitu. Punya kamu itu nggak nyampe 25%-nya sesuai dengan kenyataan. Ada banyak sekali variabel ataupun kondisi nyata yang tidak kamu masukkan sebagai variabel yang kamu hitung nanti di CNN-nya itu. Oke. Nah, karena titik fokus kamu sebetulnya tuh hanya pengen pakai CNN untuk memprediksi usia oli mobil, tapi nggak terlalu memikirkan ini tuh sesuai dengan kenyataan apa tidak. Gitu ya, benar nggak sih? Itu sih yang saya tangkap sih dari baca bab 1 kamu. Benar ya? Kalau saya sebenarnya kan ngeliat kayak kondisinya dari kayak mobilnya tuh, saya nggak mikir sampai yang mobil balap, betul Pak. Iya, saya mikirnya kayak mobil yang digunakan sehari-hari, kayak untuk keluarga, jalan-jalan yang seperti itu sih, pakai mobil yang emang mobil buat berkeluarga gitu Pak, bukan mobil balap. Oke, baik. Oke, manfaat penelitian bagi peneliti ini enggak banget deh ya. Tolong dong dilihat lagi apa sih manfaat penelitian. Coba dilihat lagi ya. Itu isinya apa sih manfaat penelitian? Oke,
jangan bagi peneliti ya. Jangan bagi peneliti. Walaupun kamu pemilik mobil, tapi kamu bukan bagian dari manfaat. Saya nggak nambahin ini lebih banyak manfaat, dan harusnya sudah diarahkan dari saat proses pembimbingan. Coba dilihat lagi manfaat penelitian itu kayak apa. Jadi bukan menambah wawasan, bukan menambah pengetahuan, please, itu bukan. Ya. Nah, ini juga pengguna mobil ya. Pengguna mobil tadi ada jutaan pengguna mobil, ada banyak jenis pengguna mobil, tapi uniknya adalah suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Bahasanya, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Uniknya ya, ini pengguna mobil di manfaat penelitian kamu gitu ya. Tapi lihat di batasan kamu, dia nggak ngeliat merek mobil loh, nggak lihat jenis mobil atau itu, dia melihatnya merek olinya loh. Apakah ini harusnya pengguna oli Shell ataukah pengguna mobil menurut kamu? Coba. Pengguna mobil. Pengguna mobil. Maksud saya pengguna mobil. Kalau saya pakai Castrol Magnatec gimana? Sebenarnya itu kan kayak oli yang saya pakai itu kan oli yang tadi, Pak. Jadi kayaknya kan kalau mungkin secara dasar mungkin oli hampir sama ya, Pak. Cuman makanya saya tulis di batasannya tuh oli itu karena yang saya gunakan yang itu gitu loh, Pak. Oke, baik. Ya inilah suka-suka jadinya. Inilah penelitian suka-suka. Jadi kamu pasti beranggapan bahwa seluruh dunia itu bakal pakai merek Shell Helix. Enggak juga sih, Pak. Enggak, saya enggak beranggapan seperti itu. Enggak sih? Enggak beranggapan. Enggak juga. Kan saya masukin ya, ke batasan masalah gitu. Oke. Makanya kalau yang bisa pakai aplikasi kamu itu hanya untuk yang olinya pakai Shell Helix gitu. Mungkin kurang lebih gitu ya, Pak. Oke. So, bukan untuk semua pengguna mobil kan? Hanya untuk yang Shell Helix doang kan? Perhatikan poin-poin. Bener nggak? Iya, Pak. Bener nggak? Mungkin kamu tuliskan itu pengguna oli pengendara mobil yang dengan oli Shell Helix. Nggak tahu berapa ininya dia kode kan. Sorry Pak, gimana Pak? 10W, 20W, 15W, 0W. Oke. Yang mana nih? Dari yang mana nih? Nah, ini jadi gini. Jadi ini kalau ini pengguna mobil itu terlalu general. Padahal di batasan masalah kamu hanya pengen yang pakai Shell Helix. Ingat ya? Iya, Pak, ya. Berarti ini adalah pengguna mobil yang pakai Shell Helix. Iya. Castrol enggak. Terus ya saya banyak sih di kepala saya tuh tingkat jenis olinya di Shell Helix itu juga ada banyak. Apakah ini dipakai di mobil bensin, diesel, atau listrik maybe? Ayo, gimana kamu jawabnya? Kalau yang saya itu sih olinya oli yang mobil bensin sih Pak. Yang masih pakai bensin. Mobil mana tulisannya? Enggak ada. Di sini nggak ada kan? Nggak ada. Selesai sudah. Oke, selesai. Maksudnya memang nggak ada faktanya. Gitu. Apakah mobil bensin, diesel, atau mobil listrik maybe, atau pakai mobil uap, I don't know. Pakai roket mungkin nggak tahu. Gitu. Mobil bertenaga roket, who knows, siapa tahu ada. Gitu. Lanjut. Oke. Nah sekarang ke bab 3. Bab 3 itu ya, ini bagian yang paling penting. Sebentar ya. Bisa nggak Mbak jelasin pertanyaan saya di sebelah kanan ini? Singkat. Nih, apa bedanya metodologi, metode, sama landasan teori?
Kalau landasan teori itu setahu saya kayak ininya nggak sih Pak, kayak jurnal-jurnalnya kayak jenis tinjauan pustaka, mungkin kan kayak teorinya landasannya apa aja gitu Pak. Kalau metodologi dan metode, mungkin kalau dalam ini saya kayak metode kan kayak CNN, mungkin metodologi juga hampir sama deh Pak. Kalau yang saya tahu ya Pak. Kalau landasan teori kayaknya lebih ke teori-teori yang dipakainya gitu Pak. Oke. Menurut kamu, punya kamu ini teori-teori yang dipakai ya, kalau landasan teori benar ya? Apa? Benar ya? Kalau landasan teori adalah teori-teori yang dipakai. Iya. Benar gitu ya tadi? Kayak mungkin kayak dari jurnal atau Indonesia gitu. Menurut kamu bab 3 kamu ini cocoknya metodologi atau landasan teori? Menurut bukan kalau bab 3 metodologi ya Pak? Bab 3 metodologi. Betul, betul sekali. Tapi apakah udah pasti metodologi? Ini bab 3 judulnya metodologi. Apakah udah pasti isinya itu sesuai metodologi? Apakah landasan teori yang suka di sini? Menurut kamu? Kalau menurut saya kayak bener sih Pak. Soalnya kan itu kan ngebahas kayak metode yang bakal dipakai kayak CNN juga kan yang dibahas di situ kan tentang metodenya Pak. Tuh. Nah, berarti metode penelitian dong. Metodologi sih Pak. Bisa sebenarnya kayak emang metodologi sih Pak. Nah, bingung kan kamu? Kan nggak metode doang Pak, ada penjelasan kayak pengumpulan data segala macamnya Kak Pak. Kan kalau metode berarti di metode doang Pak. Ya. I see. Betul sekali. Saya kasih clue sedikit ya. Kalau metodologi penelitian, salah satu poin di dalamnya adalah metode penelitian. Ingat kok. Oke. Jadi mungkin salah satu nih kalau ini metode penelitian ya. Mungkin salah satu dari titik ini itu adalah nama metodenya. Mungkin CNN-nya di situ. Gitu. Oke? Ya. Nah, kalau menurut saya, yang kamu tulis di sini namanya landasan teori. Yang kamu tulis di sini judulnya, isinya adalah landasan teori. Jangan mikirin judulnya ya. Judulnya itu udah benar metodologi, tapi isi adalah landasan teori. Nah, mungkin ini juga jadi masukan untuk di prodi TI. Ya, jadi jangan dikasih landasan teori di dalam metodologi penelitian. Ini completely landasan teori. Pengumpulan data dalam Oke. Kalau mau ditambahkan mungkin ada subbab lagi landasan teori. Nah, jadi masukan juga gitu. Ya. Nah, tahu nggak gimana caranya saya ngetes ini adalah landasan teori atau metodologi penelitian? Tahu nggak gimana caranya? Nggak, gimana caranya, Pak? Caranya kamu harus jawab ya. Nih, ini caranya ini. Tolong dong sebutkan ini dong. Nih. Apa penelitian kamu, parameter ukurnya, cara mendapatkan datanya gimana? Singkat. Kan cara mendapatkan datanya langsung. Variabel ini Pak. Maaf Pak, mulai ya. Cara mendapatkan data kan tadi pakai oli Pak, dituangin pakai dipstik, pakai kertas tisu. Variabel penelitiannya itu kan oli, parameter ukurnya warna oli Pak, sama jaraknya. Oh gitu. Nah, mana ya tulisan parameter, jarak, warna oli itu ada di mana ya? Di yang tadi Bapak tanya Pak, ada di pengumpulan data Pak, kan dijelasin dari oli sekian, terus kayak apa? Kayak dari oli sekian tadi kan Pak ada. Penting nggak muncul di rumus ini variabelnya? Penting nggak? Penting nggak variabelnya muncul? Itu kan di CNN dipakai itu Pak. Menurut kamu? Mereka kan CNN pakai itu gitu Pak. Kenapa? I see. Terus X ini apa? Apa gimana exit dari yang mana nih Pak?
Kan kamu bilang variabelnya tadi warna, jarak ukur apa gitu kan ya, variabelnya gitu ya. So, penting nggak itu muncul di rumus-rumus bunyi? Nggak muncul apa, Mak? Jangan-jangan nggak penting lagi. Kamu kan mau ini kan kamu ada rumusnya, bener ya? Iya, betul. Tahapannya, setiap tahapan itu ada metodenya gitu ya, ada caranya gitu. Iya. Terus kalau variabel apa? Kalau di rumus itu kan namanya ada variabel, kita sebut X, kita sebut Y, kita sebut I, kita sebut apa gitu kan, variabel semua. Nah, mana variabel warna, jarak, apa lagi tadi? Mana? Di bagian mana? Kalau untuk di yang CNN saya masih pakai rumus yang ini sih Pak, rumus yang apakah yang saya baca ini, apakah saya salah? Enggak sih Pak, jadi emang kayak yang kalau di persamaannya itu masih pakai kayak rumus yang belum saya ganti variabelnya. Setuju saya. Yes, itu dah problemmu. Ngerti nggak? Itu deh problemnya. Karena saya bilang tadi, ini adalah landasan teori. Karena rumus-rumus yang dimasukkan itu sama sekali nggak ada yang inputkan variabel. Ini cuma kayak kita baca buku, oke? Buku tentang CNN, ini contohnya baca, oke? Gitu. Nah, itu jadi di bab 3 itu, ya. Jadi di bab 3 ya. Nih, kalau saya persingkat nih. Jadi di bab 3, kalau kamu bisa memasukkan ini, menjelaskan variabel, parameter, cara mendapatkannya data, punyamu sendiri, itu baru bisa disebutlah metodologi penelitian. Walaupun itu sebenarnya subbagian dari metodologi penelitian. Gitu. Kurangi teori, oke, karena di bab 3 kamu gitu. Boleh ada teori, please, tapi enggak mendominasi. Oke, clear ya? Jadi kalau kamu ngerti yang di sini, ngerti banget yang bedanya apa, lalu kamu clear juga tahu apa yang kamu mau bikin, yang kamu butuhkan, variabel apa, gimana cara mengukurnya, gimana cara dapetin datanya. Nah, ini semua adalah bahan, kalau kita masak, ini bahan masakannya. Oke? Ini bahan masakan dari proses yang kamu lakukan, pre-processing, cropping. Nah, munculkan variabelnya, munculkan parameter ukurnya kalau memang itu dibutuhkan. Di situ, di setiap langkah ke bawah ini. Jelas nggak? Jelas. Ya. Semoga jelas ya. Jadi itu masukan dari saya di bab 3 kamu. Oke? Tapi ini akan jadi catatan sih ya, karena buat di prodi sendiri, kalau mau ada mungkin landasan teori, mungkin bisa ditambahkan lain gitu, landasan teori. Jadi tidak melihat kayak baca buku gitu. Karena ini baca buku gitu, nggak ada kaitannya, bukan nggak ada kaitannya, sedikit sekali kaitannya itu sama apa yang kamu mau lakukan, sangat sedikit sekali. Semua tentang teori. Nah, namanya landasan teori gitu. Kalau udah masuk ke metode, itu metode. Nah, ini rumusnya udah pakai variabel punyamu. X itu apa, Y itu apa misalnya. Nah, itu udah punya kamu sendiri. X itu fungsi X. Oke? Itu dari saya harap ini diperbaiki. Kemudian kamu bisa, pasti itu akan membantu kamu sih dalam nanti bikin program dan sebagainya. Walaupun programnya sih sebenarnya udah pakai tinggal pakai gitu nggak sih sebenarnya? Ayo jujur ya, Python kan? Pakai Python kan, Mbak Sani? Iya. Iya, ada library doang kan, stack gitu kan ya. Nah, tapi ini akan membantu kamu saat nanti sidang skripsi. Oke? Oke, Pak. Ya, Pak.
gitu ya. Ya. Oke, gitu dari saya Mbak Sania, semoga bisa bermanfaat ya. Sukses buat kamu selalu. Saya kembalikan ke Pak Handi. Baik, terima kasih kepada Bapak Iketut Bayu Gabintoro sudah memberikan saran yang membangun untuk penelitian dari Saudari Sania Smith. Kesempatan kedua, saya persilahkan pada Ibu Dewi Lestari untuk bertanya, memberikan saran, kritik. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Pak Handi. Oke, Sania, sehat kabarnya? Gimana? Alhamdulillah sehat Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, mau ketemu lagi ya kita. Iya Bu, terakhir PBO ya Bu. Iya. Baik, Sania penelitiannya tentang apa nih? Prediksi ya? Iya Bu. Ini dapat ide dari mana? Sendiri? Sebenarnya dibantu sama Pak Handi juga sih Bu. Dibantu sama Pak Handi. Atau di tempat kerjanya? Enggak, saya belum kerja Ibu. Oh, oke, sambil gitu ya. Oke, sebentar ya, saya izin share ya. Oke ya, kelihatannya Sania ya. Kelihatan Bu. Baik. Judulnya kamu di sini adalah memprediksi oli mobil sebagai pertimbangan ya dalam penggantian oli mobil dengan metodenya adalah CNN ya. Yep. Oke, tadi sudah banyak sekali ya di sama Pak Bayu ya. Oke, mungkin dari saya hampir sebenarnya mirip dengan Pak Bayu ya. Jadi terkait tadi ya, terkait abstrak dulu ya. Abstrak itu isinya apa aja? Coba saya tanya dulu deh. Abstrak kamu tentang abstrak. Penjelasan inti dari penelitiannya sih Bu. Penjelasan isinya apa aja? Penelitiannya. Ya isinya apa aja dalamnya coba. Siapa yang tahu? Iya apa? Intinya kayak penjelasan kayak tadi kan kayak mobilnya, terus kayak olinya, terus kayak metodenya gitu Bu, hasilnya. Itu aja. Ya intinya yang kayak gitu-gitu Bu. Ya. Oke, intinya. Kamu udah intinya belum ini? Jadi kayak saya sebutin tadi udah ada sih Bu, walaupun gak to the point banget kan, kayak ada yang dijabar-jabarin, tapi yang saya sebutin ada Bu di situ. Ya. Oke, ya jadi abstrak itu isinya pertama itu adalah nih alasannya ya. Alasan dari kenapa kamu penelitian itu ya, latar belakangnya. Ya, nah, latar belakang itu ya tadi diperinci gitu ya ke intinya itu kan kamu mau ini oli mobil ya, terkait dengan oli mobil, alasannya kenapa harus diganti ya, itu lebih ke apa namanya, jangan begitu banyak kata-kata gitu ya tadi ya. Oke. Disimpelin gitu. Kemudian ada tujuannya nggak di sini? Tujuannya apa nih? Tujuannya apa di sini? Untuk memprediksi usia oli mesin berdasarkan dengan warna dan kilometer yang telah ditempuh Bu. Penelitian ini melakukan studi ini ya. Kalau nggak langsung aja, penelitian ini bertujuan gitu ya. Oke. Jadi lebih ke apa namanya, langsung gitu ya. Tujuannya adalah prediksi mobil, oli mobil yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam waktu mengganti oli mobil. Mobil mereka siapa nih? Nah Bu? Ini? Oh, mobil mereka, iya mobil penggunanya maksudnya Bu. Apakah harus ada kata mereka? Ya, kalau menurut saya kayak lebih enak pakai kayak mesin mobil mereka, kan masing-masing Bu penggunanya. Jadi tujuannya tadi yang kamu bilang apa tujuannya? Prediksi oli mobil yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemilik mobil dalam waktu mengganti oli mobil. Itu ya, cukup Ya. sampai situ. Jadi nggak mengacu ke mereka gitu, titik gitu ya. Nah, jadi inti dan penelitian kamu yaitu itu. Dengan melihat apa tadi? Kan ada tuh, melihat warna Bu, warna. Nah, itu lebih spesifik lagi ya. Oke. Itu kan oli mobil itu untung prediksi itu nggak bisa jadi nggak hanya warnanya aja, misalnya nih
kita bisa memprediksi mobil dari KM-nya kan? Iya, di sini tapi ada sih Bu, di bawah nih Bu, hasil dari penelitian ini yang dapat prediksi usia oli mesin berdasarkan dengan warna dan kilometer yang telah ditempuh oleh kendaraan dengan menggunakan metode CNN. Di mana? Oh, di bawah. Iya. Nah, itu tujuan itu di sini nih. Ya. Oke. Kalau bawah itu paling bawah itu aplikasi penggunaan. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau abstrak itu pertama itu latar belakang ya. Inti dari permasalahan, yang kedua tujuan, kemudian metode yang digunakan, ya. Kemudian setelah itu hasil penelitian dan akhir kayak kesimpulan. Jadi aplikasinya digunakan untuk apa, gitu, ya. Oke Bu. Nah, misalnya bisa dikembangkan lagi nih ya kamu, misalnya buat, jadi kan nggak harus ngambil oli mobilnya nih, tapi bisa apa? Bisa berupa yang udah ada apa nih? Untuk DCI mobil selain itu apa? Ada nggak? Untuk apa? Untuk mengetahui oli mobil perlu ganti atau enggak, indikatornya selain KM apa aja yang kamu tahu? Warna, kilometer, terus kayak teksturnya sebenarnya bisa sih Bu, tekstur oli, tapi kan lebih susah juga Bu. Jadi sebenarnya lebih ini juga kalau misalnya saya nggak bisa baca KM nih, gimana tuh? Yo. Kan bisa lihat dari warnanya Bu. Berarti harus ngambil buka mobilnya dong. Iya, ngambil dipsticknya Bu. Gitu ya. Bisa ngambil dari dipsticknya Bu. Nyolek mobil gitu, nyolek oli ya. Nah, kalau saya itu lebih ke depannya lagi, jadi bisa dengan indikator. Tahu indikator nggak? Tahu yang ada di depan situ kan dekat setir. Ya itu. Ngapain nyolek-nyolek oli itu? Jadi indikator gitu ya. Jadi kamu prediksi, nah outputnya bisa tuh, outputnya itu warnanya itu bisa ditampilkan. Misalnya hijau masih bagus, kuning udah agak perlu mau ganti gitu ya. Merah, tanda merah misalnya ya. Kalau RGB tuh, kamu kan RGB kan ya? Iya Bu. Misalnya outputnya nih pakai lampu misalnya, lampu yang indikator gitu ya. Nah misalnya kalau merah itu lebih, wah ini harus benar-benar ganti nih sebelum kering gitu ya. Jadi aplikasi kedepannya tuh bisa seperti itu. Jadi nggak harus ambil oli foto gitu ya, prediksi gitu, enggak, bisa diaplikasikan dengan sebuah indikator gitu ya. Ya jadi untuk aplikasi mungkin kedepannya bisa seperti itu ya. Jadi saya nggak perlu tahu KM-nya. Saya hanya bisa, misalnya orang udah tua nih kan, udah tua naik mobil nih. Saya sih harus melihat KM-nya udah berapa ya gitu. Atau baca kertas tiap ganti oli gitu ya. Nah, kalau saya itu mungkin mobil yang terbaru itu udah ada indikatornya gitu ya. Lebih ini lagi. Nah, kemudian kata kunci ya, tadi udah dijelaskan juga. Kata kunci prediksi oli mobil. Nah, mungkin antara prediksi sama diktik oli itu mungkin bisa jadi satu. Apa bedanya sih? Kenapa ada prediksi juga? Ya Bu. Ya. Kalau bisa itu jadi satu aja ya. Oke Bu. Jadi kan diktik itu untuk mengambil olinya. Iya. Ya kan? Oli mesin ya. Oli itu kan. Jadi penjelasan tentang oli intinya kan. Baik Bu. Oli bagus sama enggak kan, intinya tentang oli itu. Kemudian metodenya CNN, kemudian deteksi warna, RGB ya. Oke, mungkin itu ya teman saya untuk abstraknya. Jadi lebih ke intinya aja gitu ya. Baik Bu. Oke, kemudian untuk ini tadi latar belakang sudah ini sama Pak. Itu ya intinya sama sih. Jadi lebih ke tentang latar belakang dari oli tersebut, kemudian metodenya, kemudian ada jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Gitu. Baik Bu. Nah, itu email. Di bawahnya itu kamu sudah menjelaskan jurnalnya kan ada 10 tuh. Iya Bu. Tapi diambil yang di sini tuh yang sangat-sangat berkaitan ya.
yang ada hubungannya. Jangan misalnya CNN-nya kamu bukan terkait dengan oli gitu, tapi misalnya CNN-nya itu buat yang lain, misalnya untuk deteksi Alzheimer gitu ya, penyakit gitu kan. Nah itu nggak ada hubungannya kan? Iya. Walaupun metodenya sama ya. Ya. Metodenya itu sama-sama CNN ya, misalnya gitu. Tapi di sini yang ada kaitannya dengan oli mobil gitu, lebih detailnya ke situ. Dan rumusan masalah bagaimana prediksi usia oli mobil sebagai pertimbangan. Oke. Nah ini tadi batasan ya, terkait batasan. Jadi batasnya tadi sudah jelas ya. Tapi lebih di ini kamu moto ya, fotonya pakai apa? Pakai kamera HP sih Bu. Foto ininya kan Bu, foto olinya. Iya, pakai HP, kamera HP sih Bu saya ngambilnya. Kamera HP? Iya. HP mereknya apa? Samsung A22 5G Bu. HP saya. Nah itu lebih di ini kan ya, di dalam batasan masalah gitu ya. Baik Bu. Jadi gini, kenapa harus di batasan masalah? Karena misalnya ada orang moto juga, tapi bukan pakai HP, misalnya pakai kamera yang bagus gitu kan, itu kan fotonya sama nggak sama kamu? Pasti ada perbedaan sih Bu, apalagi kamera. Resolusinya berbeda gitu kan. Nah, di sini kamu dipersempit lagi gitu. Karena kalau kita misalnya aplikasinya buat apa nih? Apakah bisa untuk yang lebih luas lagi gitu ya kan, foto lihat kan dari fotonya, ataukah misalnya saya nih ada foto nih, saya moto oli, kemudian kamu prediksi bisa nggak gitu, dengan kamera yang berbeda gitu ya. Ya, oke, baik Bu. Ya, kemudian tadi jenis mobilnya tadi ya, jadi ini kan apa ini ya. Jadi mobil yang digunakan apakah mobil rumah atau mobil balapan tadi kan? Ya. Nah, lebih spesifik lagi ya. Di situ. Nah, motonya itu kalau bisa saat moto itu kamu tambah cahaya atau enggak? Iya Bu, jadi kan di atasnya lampu, pas di bawah lampu Bu saya motonya biar cahayanya ini Bu. Itu. Jadi semuanya ya, motonya saat ada cahaya jangan sampai berbeda-beda gitu ya. Ya, jaraknya berapa? Dari jarak jauh, jarak dekat? Lumayan jauh sih Bu, tapi kan tadi crop tuh Bu, biar di kertas tisunya doang fotonya Bu. Di resize. Sama-samain ya? Iya Bu, disamain. Kemudian tujuannya adalah penelitian tujuan untuk menghasilkan. Hasilnya berupa apa ini? Tadi Bu, prediksi usia oli mobil. Kayak misalnya udah harus ganti apa belum, apa masih oli, masih baru gitu. Dengan melihat apa? Warnanya Bu, sama jaraknya. Kayak misalnya kayak 10.000 tadi kan warnanya hitam, kan itu kan berarti udah harus ganti gitu Bu. Enggak, hasil dari skripsi kamu. Itu warna. Ya, atau resolusi? Hasilnya kayak tadi Bu, kayak misalnya nih olinya berarti udah harus ganti gitu sih Bu. Olinya enggak, dari sisi ini nilai atau berupa warna saja? Kayaknya kayak misalnya nilai akurasinya berapa gitu, ada nggak nilainya? Mungkin kayaknya ada sih Bu, kayak ntar di pas ini. Iya, kan namanya prediksi itu. Nah, prediksi ada yang 100% benar, ada yang 80%, ada yang misalnya hanya 50% kan bisa jadi. Iya ya, akurasi dari ininya kan Bu, yang terhadap Bu. Iya. Masukkan sebuah prediksi, karena prediksi itu luas nih ya. Prediksi dari sisi apa? Ini kan masih luas tuh. Untuk masukkan sebuah prediksi usia mobil sebagai pertimbangan. Dengan melihat apa gitu ya? Ya Bu. Lebih lebih ke spesifik lagi. Jadi kan tadi kamu bilang ada yang usia mobil prediksinya itu menggunakan apa tadi selain warna? Mana Bu?
selain warna? Jarak, Yang Bu. lain? Jarak. Jarak. Nah, itu ya. Jadi penelitian tujuannya itu dengan warna saja gitu, dengan warna, kemudian dan jarak gitu ya. Jadi lebih ke spesifik lagi ke tujuannya. Jadi orang kalau melihat skripsi kamu tuh nggak merambat kemana-mana gitu. Baik. Manfaat ya, manfaat penelitian. Oke. 8 cm. Ini yang kamu ambil dari sisi metode semua? Atau ada yang lain? Tentang oli juga ada? Ada yang oli, tapi dia pakai CNN juga ada, Bu. Jadi dia pakai oli, terus dia pakai CNN ngedeteksinya. Tapi ada kayak yang oli, tapi bukan pakai CNN, tapi dia deteksi oli gitu, Bu. Bedanya apa? Sama penelitian kamu? Yang tadi sih yang tadi saya bilang, kalau yang penelitian yang ini tuh kayak dia oli juga, warna juga, CNN juga, tapi bukan oli mobil, Bu, kayak oli yang lain gitu. Oli motor. Ada kayak ada dia deteksi prediksinya kayak ngedeteksinya tuh oli trafo, Bu. Kayak ada terus kayak yang ada minyak kelapa atau kan kayak sejenis kayak ngedeteksi warnanya kayak gitu, Bu. Oli tapi ininya berbeda ya. Iya, betul. Jenis olinya. Ya. Tuh. Oke, ini Pak FFT, fast Fourier transform. USG. Mana yang tentang oli? Ini suara. Di bawah, Bu. Ada, Bu. Ada di bawah lagi, Bu. Dekat akhir-akhir. Soalnya itu paling atas loh kamu. Ah, iya salah, Bu. Kan kayak ada yang kayak minyak kelapa, terus kayak ini dia transformer oli, itu oli trafo gitu, Bu. Iya, jadi tentang oli itu benar-benar oli itu kalau bisa itu jadi di bagian atas ya. Oke. Nanti diutamakan lah gitu, Ya. karena itu kan berkaitan banget dengan penelitian kamu. Berbeda dengan yang ini nih, masa nomor 1 tentang apa nih tadi? Iya, Bu. Ya. Ya, oke. Tentang USG. Nah, ya apa-apa, kamu ambil metodenya nggak apa-apa. Tapi diutamakan yang tentang oli ya, ya. Oke. Di metode udah jelas ya tadi dijelaskan oleh Pak. Iya. Baik, ya. Terkait isi dari metode ya, jangan landasan teori. Ya, baik, Bu. Nah, ini kamu itu tadi sebenarnya 2 atau 3 sih kamu? Jadi sebenarnya 6.000, cuman yang saya masukin fotonya cuma yang baru sama yang akhir doang, Bu. Ceritanya mau 3 kamu? Iya, emang mau 3, Bu. Oke, berarti ya 3 ya, berarti yang murni 60 km sama 6.000. Iya, 6.000 km sama 10.000 km ya. Ya. Oke, 3 ya. Ini ya tadi nih. Ini fotonya juga ada 3 nih. Oh, jadi 3-3 saya masukin contoh croppingnya yang itu doang soalnya, Bu, yang baru. Enggak saya masukin contoh semuanya. Soalnya kamu masukin di sini nih. Ini kan metodologi penelitiannya. Jadi cara kamu melakukan penelitian ini kan teori. Variabelnya olinya apa gitu ya, jenis olinya. Nah, itu kan dijelaskan di bagian atas dulu sebelum ke pengolahan. Jadi jangan langsung pengolahan. Ini kan kamu langsung pengolahan. Ini. Ya kan? Gimana nih? Nih, pengumpulan data ya. Oke. Iya, pengumpulan data, Bu. Nah, ini. Jadi jelaskan di sini dulu ya. Olinya misalnya 3. Dijelasin sih, Bu, di situ. Ada, Bu. Nah, ini nih fotonya, foto olinya ya. Iya, foto olinya, Bu. Iya, foto oli 3 itu. Oh, oke, tambahin kan gambarnya beda kan? Iya, ya, Bu. Yang oleh mesin. Ya, jadi ini kan kalau di sini kan ini kayak teori tentang oli. Ngapain gitu kan? Kamu lihat kan 3 tuh. Jadi setelah ini kan di bawahnya itu gambar ini, tapi ada 3. Oli murni, oli
66.000 km, satu lagi oli untuk yang 10.000 km. Itu fotonya di sini dulu 3. Jadi enggak 2 tapi 3 gitu ya. Oke, Bu. Kemudian yang proses pengolahan datanya, yang tadi fotonya di crop gitu ya. Kemudian dikasihkan polisi berapa, nah itu lebih detail lagi ya. Oke, baik, Bu. Jangan kebanyakan teori. Sama kalau ada persamaan boleh. Jadi persamaan untuk mencari akurasi. Nah, ini ya boleh. Tuh. Oke, itu masukan dari saya. Pak Andi. Baik, terima kasih Bu Dewi Lestari sudah memberikan saran, kritik, dan pengembangan untuk skripsi dari Saudari Sania Smith. Baik, setelah sesi tanya jawab ini, saya persilahkan Saudari untuk keluar Google Meet ini. Nanti kita akan kabari lagi untuk masuk ke dalam Google Meet ini. Kami Dewan Penguji dan Pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah proposal Anda dapat dilanjutkan atau tidak untuk menjadi skripsi. Silakan standby di sana. Sewaktu-waktu kita akan panggil kembali melalui pesan singkat WhatsApp. Terima kasih.